Kasuari ya? Bukan, Rangkong Badak. Oh, Rangkong Badak. Ya, ini Oke. juga termasuk Jadi kekayaan ketika Indonesia ini. Oke, jadi ketika di scan ini langsung muncul Semua tentang Rangkong Badak. Rangkong Badak. Loh, ini tuh digambar toh? Sebetulnya itu dari coretan. Oh. Dari coretan-coretan itu Iya. ketemu codingnya, Iya. gitu. Akhirnya apa? Saya retouch ke bentuk digital, karena digital kan gampang dibagi. Iya. Kalau coretan itu one piece. Mm-mm. Makanya teman-teman, loh ini yang mahal, besok itu kamu Customize kan. customize-nya itu. Berarti ini yang buat harus bisa agak ngerti seni-seni gitu ya? Sebetulnya begitu. Ya, Anda memadukan antara art dan teknologi ya. Betul. Betul. Halo, Entok, apa kabar? Masih ketemu lagi di Entok dan kita sekarang lagi ada di Co-Hive, salah satu istilahnya co-working di pusat kota Surabaya di Jalan Panglima Sudirman di Gera Bukopin, dan kita sekarang ada di lantai 8 ya, karena Co-Hive itu ada lantai 7, 8 dan 12. 12. Sampai keliru. Dan itu tempatnya oke banget karena pertama di pusat kota ya Bu Novi ya. Kemudian kedua adalah tempatnya fasilitasnya lengkap lah, betul. fasilitasnya lengkap, terus tenang dan juga, modern juga ya. Modern. Betul. Dan masih baru. Iya. Kalau masih baru kan berarti ya barang-barangnya masih baru semua lah. Gitu. Dan kemudian ada yang kubikel-kubikel, ruangan-ruangan ada yang untuk 4 orang hingga sampai ruangan besar ya Bu Novi ya. Terus ada co-working yang untuk berame-rame juga ada. Terus yang di lantai 7 ada tempat untuk main biliar juga ada. Kalau mau main biliar setelah stres. Dan ruangnya banyak sekali nih, sampai 42. Lebih lah. 42. Ini sampai sini. Jadi nomor 1 sampai 42 kubikel. Ada 42 ya, 42 kubikel. Iya. Itu yang di lantai 8 doang. Iya, Gitu kan. Belum yang lantai 7 sama 12 kan gitu. Iya. Oke, tamu kita sekarang cukup menarik karena terkait dengan dunia IT, dunia QR. Jadi kita tahulah QR code ya, yang biasanya untuk lebih mempermudah hidup kita di era digital dan virtual ini. Kemana-mana, misalnya kita mau masuk ke mall, masuk ke hotel, atau ke sekarang di tempat manapun kan kita harus peduli lindungi ya Bu Novi ya, dan kita harus tapping QR code kan di situ. Nah, sehingga muncul langsung celing kita lokasinya di mana dan sebagainya. Itu yang mempermudah daripada kita ngisi form. Ngisi form kan capek kan. Namanya quick response. QR code namanya quick response code kan, dan itu pertama kali dikembangkan kalau nggak salah tahun 70-an ya oleh Joseph Woodland. Nah, itu baru berupa barcode, kemudian sama orang Jepang dikembangkan menjadi namanya QR code dan kubikel juga kan gitu kan. Nah, sekarang tamunya adalah Mr. D. Nama keren Mr. D dari kepanjangan Pak Dodi Hernanto, tapi kebiasaannya dipanggil oleh Mr. D. Apa kabar Mr. D? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat selalu Yang ya. penting kita bisa ketemu ini sehat kan. Iya. Boys tuh orangnya. Tadi saya lihat gini, wah sebenarnya gedungnya bagus ya ini. Cuma di situ nggak ada QR art gitu. Jadi sambil tonton gini ya, orang sambil menyorot gitu, cekan ini aja ya. Bisa keluar, wah gedung ini seperti ini, bisa. Iya. Okay. 3D-nya dan video bisa muncul, harusnya kan gitu. Ya, nanti setelah setelah nonton ini pasti harus direhab ini. Harus direhab. Nggak ngaco, tapi ini kan demi hidup baiknya ya kan. Iya. Mr. D, kalau QR code kan sebenarnya orang sudah mulai banyak tahu kan, terutama ke era smartphone ya kan, berjalan di era tahun 2000-an ya, 2010 ke atas itu kan smartphone mulai gencar-gencarnya kan, karena sebenarnya itu dikembangkan di Jepang tahun 90-an ya kalau nggak salah, tapi smartphone belum se-hype sekarang. Betul, kan. Ya, 94 tepatnya ya. Kan gitu kan. Masahiro Hara ya tepatnya yang bikin dari orang Jepang, orang Denso itu. Orang Denso.
Jadi dicoba, akhirnya bahwa itu bisa untuk nge-trace tentang apa namanya peripheral, tentang ya semuanya. Ya, dia bisa dihubungkan namanya hyperlink. Nah, saya ngamatin dari sejarahnya itu, kok nggak ada suatu branding ya. Ya ada image itu. Jadi image itu adalah gambar ya, atau foto ya. Yang kayak identitas gitu lah ya. Selama ini kan QR kan tahu kita adalah titik-titik batang-batang hitam putih kan gitu doang kan. Nah. Saya ngamati itu, terus apa sih ini dari codingnya itu apa aja. Gitu kan. Kok di situ akhirnya saya pelajari, saya beli buku-buku yang sifatnya itu majalah-majalah online ya. Oke. Saya pelajari, ada 4 bahasa, ada kanji, numerik, alfanumerik sama biner. Oke. Ada 4. Ya. Saya pertama nggak menguasai ini apa kanji itu. Ya. Akhirnya saya pelajari juga, ya. Oh ternyata kanjinya itu hanya poin-poinnya di sini-sini. Akhirnya saya gambar manual. Jadi awalnya dari manual, coretan-coretan dulu. Setelah itu saya lihat apa namanya itu posisi-posisinya ya, image-image-nya itu. Oh ini kok bisa? Di pattern-patternnya itu iya. Ya. Akhirnya apa? Saya bikinnya tabel. Oke. Jadi tabel-tabel itu saya untuk mempermudah kerja ya kan. Jadi namanya O-link-nya ini, image-nya ini. Jadi saya sekarang udah kalau mau kerja itu pakai tabel. Lebih mempermudah cara kerja kan nggak mungkin dihafalin ya. Jadi gini ya, maunya sekarang coding itu sebenarnya mudah dipelajari. Katakan gini, abjad itu ada 26 huruf. Ya. Katakan mulai dari 1 ya sampai 26 kan ya. Kalau A itu saya baca 1 gitu, itu otomatis kan standar ya. Nah, tapi gimana kalau saya geser gitu, B mulai 1, otomatis ini yang 26 kan geser ke A. Nah itu akhirnya ada kesepakatan namanya ASCII, mulai kapital itu dari 65, itu A besar. Itu teknis ya. Nah itu sekarang berapa faktorial kalau itu mau diterapkan, apalagi dikonversi dengan bahasa-bahasa yang lain. Akhirnya saya wah ini ribet, terlalu banyak apa namanya faktorialnya. Akhirnya saya bikinkan semacam tabel untuk mempermudah kerja. Jadi sekarang dulu kalau kerja saya itu 6 jam, ya. Jadi autis ya saya. Nggak autis, fokus. Iya, istilahnya orang-orang milenial kan hanya gitu. Saya kan ngikuti aja ya. Saya bilang, loh milenial itu apa sih? Saya bilang gitu. Saya tanyakan, apa yang tua-tua itu nggak milenial ya? Bilang gitu kan. Kolonial. Ya kolonial itu. Akhirnya saya bilang, wah ini nggak bisa hasil 6 jam nih. Saya seperti kayak orang ngoperasi gitu. Ngoperasi itu nggak boleh berhenti kan, harus tuntas kan. Sama dengan orang ngecor, ngecor bangunan itu kan harus selesai. Nggak boleh ada jeda. Pertama tersiksa, waduh 6 jam gini, akhirnya saya ngerti, bikin tabel. Sekarang bisa menjadi, bahkan sekarang sudah menjadi 3,5 jam dan 3 jam. Lebih efisien ya? Iya, tapi insya Allah ini saya mau bikin namanya semacam generator, mungkin bisa saya persingkat dengan 1 jam dengan keindahan image-nya lagi. Karena image itu menurut MIT ya, istilahnya Massachusetts Institute Teknologi, bahwa gambar itu diproses otak itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Kita sering lupa. Ya contohnya gini, pernah kita kenalan seseorang, namanya itu kan kadang kan sering lupa. Tapi wajah masih apa ya, teringat terus. Nah itulah apa namanya itu, dari riset-risetnya itu saya pelajari. Bukan sering lupa. Saya juga gitu. Iya sama. Siapa yang namanya maaf ya? Iya. Karena terlalu banyak ya. Iya. Dan dia presentasi. Kalau image gitu kan, jadi kita langsung paham dibandingkan dengan banyak kata-kata. Karena visual kan. Visual. Makanya kan saya ngamati itu. Ya, iya ya. Sebetulnya seorang pimpinan itu nggak perlu ngomong data ini. Data itu kan banyak ya. Buka bab begini ya. Dari grafis saja dia bisa menilai, loh ini turun, ini naik. Ya. Jadi biasanya kalau ngomelin pegawainya gampang kan itu. Ini naik atau turun? Nah iya dong, kan gampang kan itu. Jadi itu memang saya pilih working smart. Ya, jadi di dalam bekerja itu ada 3 kategori bagi saya. Jadi working hard, working smart, working blessed. Ya. Jadi semua orang harus melalui
tentang ini apa namanya itu working hard, gitu. Iya. Working smart, bagaimana bekerja dengan pintar, efisien. Ya working hard yang tadi autisnya tadi kan, itu kan lama gitu kan. Iya, betul. Karena harus telaten, harus tekun sampai selesai gitu kan. Pertama tersisa 6 jam itu, jadi kalau ada HP lupa silent ya, waduh ini saya pakai yang penting, bolak-balik tuh telepon gini ya. Akhirnya saya hanya untuk menerima HP itu aja, ini bisa lupa, nggak bisa terusin, akhirnya gagal. Nah dari gagal ini saya belajar, ya kan, wah saya harus working hard, akhirnya working smartnya gimana, terutama yang ketiga, working blessed, direstui sama Allah, ya. Betul. Itu yang nggak bisa kita pungkirin, ya. Nah dari pengalaman belajar itu, akhirnya saya mikir, wah nggak bisa ini, saya harus lebih praktis lagi, karena permintaan sekarang, ya insya Allah ya, ini saya sudah diapresiasi sama terutama Universitas Dr. Sutomo sudah memakai GRR saya. Untuk apanya? Kartu mahasiswa? Kartu mahasiswa. Oh berarti wajahnya mahasiswa satu-satu gitu? Bukan, jadi logonya lah ini ya, ada penemuan logo dari saya ya. Kapan itu sempat saya webinar, alih logo, waktu itu dari Kanada, saya ikut aja gitu, saya dengerin gitu. Akhirnya saya nyelutup, 5 poin logo itu apa sih hebatnya gitu. Kan hanya just logo, nggak bisa apa-apa. Terus kamu maksudnya apa? Itu saya siapin waktu itu. Coba saya kirim ini, kamu scan, hanya menggunakan kamera yang sudah ada. Terus langsung kelihatan profilnya gitu? Langsung, iya, dia kaget. Loh, ini bisa dihubungkan kemana aja, loh kemanapun. ATM-nya Anda pun bisa kok, saya bilang gitu. Mau enggak masalahnya kan gitu ya. Betul. Kayak gitu. Terus akhirnya dicoba, diuji, oh iya ya. Nah ini sudah apa ya, saya merapat ke akademis ya. Bahkan ya, alhamdulillah. Kalau produk selain itu sudah ada yang sudah pakai? Ada produk, ya makanya insya Allah ini kan apa ya, karena orang belum ngerti ya bahwa ini pengembangannya nanti ini saya langsung ke pengembangan mungkin ke HoloLens, ke NTEX. Saya sudah nyiapin memang pengembangan gimana QR art itu bukan hanya sekedar hanya statis gambar gitu aja. Bahkan video-video saya sudah nyiapin. Jadi kalau mau di panggung itu ada semacam animasi ya. Dia nempel-nempel ini, begitu di-scan muncul konten. Jadi konten dalam konten. Gitu. Ini saya siapin, bahkan saya juga nyiapin untuk ritual ya. Biasanya orang-orang itu kalau ritual itu kan apa namanya itu pakai gong ya. Kita ya. Saya sudah memikirkan saya kira ritual apa tadi? Ritualnya itu seremoni. Ritual saya tunggu, apakah harus ke Gunung Kemusu? Apakah harus ke itu istilah milenial yang agak ke kuno-kunoan ya. Terus saya tunggu ke Gunung Kemusu bisa pakai QR loh. Iya. Ternyata untuk opening ceremony gitu. Nah, makanya kan saya bilang selalu konsep saya ini kan ada kuno kini nanti. Ya. Jadi saya nggak merusak yang kunonya, kekiniannya. Filosofinya yang lama tetap dipakai. Betul. Dikembangkan dengan kekinian. Dan untuk masa depan. Dengan cara yang akan datang. Untuk masa gitu. Betul. Nah itu saya sudah apa namanya, kalau ditanya ini teman-teman kemarin ada lah apa namanya itu. Bahkan saya sering, kamu di media sering ya? Iya. Itulah gunanya teman banyak ya bilang gitu. Bahkan saya dapat job itu dari teman. Saya nggak nyangka. Mr. G, tolong bikinkan ini ya. Saya nggak pernah berharap kamu ngasih berapa dulu. Yang penting kamu tahu nggak manfaatnya. Saya kembangkan link itu loh, bisa saya rubah. Saya juga hanya memikirkan mungkin 1 jam ya untuk merubah ininya. Akhirnya saya menemukan, wah ini ternyata saya di apa namanya itu mungkin kalau di browsing Jim Supangkat kan sudah orang terkenal ya, kurator yang dia membidangi di bidang apa namanya itu lukisan dan kurator ya gitu. Beliau kan juga mendapat life achievement di gitu. Akhirnya dia ngomong, loh iya ternyata benar. Jadi coretan saya lebih berharga daripada yang di situ. Karena saya diminta untuk gambar lagi di situ, nggak akan bisa. Sama dengan kita yang lakukan. Coba kita amati ya, tanda tangan kita ini pernah nggak kita mikir presisi? Hanya mirip kan? Hanya mirip kan? Betul. Terus saya pelajari apa namanya itu pelukis-pelukis ya, karena saya juga seneng lukis ya kan. Iya ya, di
disuruh gambar lagi seperti itu, seorang Da Vinci aja suruh gambar Mona Lisa nggak akan bisa lagi. Karena coretan seseorang sudah itu beda. Udah beda. Apalagi kalau moodnya beda. nah, moodnya beda, ya kan? Sering dimarahi ya malah nggak ada lagi. Kodenya udah beda kan. Udah beda. Nah, Mr. D, Iya. QR art kan berarti gini, ada QR kubikel yang biasanya kotak-kotak apa Iya. hitam putih. Nah, di situ kan ada misalnya logo perusahaan yang ada di sana, ya kan, atau profil seseorang. Ketika kita men-scan itu, misalnya Iya. perusahaan saya kan, gitu kan, ada logonya di situ. Betul. Di-scan langsung muncul profil perusahaannya kan. Iya. Nah, berarti itu nanti nge-link ke websitenya atau nge-link ke mananya? Semua mau link dimanapun di medsos bisa, Oke. ya, ataupun Di kadang-kadang ada Instagramnya atau di Facebook. Bisa semua. Oke. itu kan hanya saya mempelajari konten gimana kamu mau menyimpan kan gitu aja. Iya. Jadi saya bilang bahwa QR art itu berpasangan, kayak ratu sama raja, nggak terpisahkan. Jadi QR art itu adalah ratunya dan konten adalah rajanya. Rajanya. Nah, itu kalau saya tanpa ini konten, Aja. gitu, Ya nggak ada nggak ada artinya, apa-apanya, nggak ada apa-apanya, artinya. iya. Sama dengan makanya saling terkait. Gitu. Dan misalkan ada event misalnya terkait dengan event hybrid, misalkan cukup scan di situ langsung muncul. Eventnya Ya videonya, videonya. Ya. seperti itu. Seperti kayak di Mojokerto ada mall pelayanan publik itu, jadi antrian ya, toh. Itu kan ada startup ya, toh. Iya. Saya lihat linknya apa, oh oke, gitu. Minta image yang bagaimana, ya udah orang ngantri ya cuman taruh aja QR art itu taruh celek gini, ya udah nanti dapat antrian dia. Oke. Kan nggak perlu harus nyekan, masa harus ngantri dulu kan nggak Iya. perlu. Atau misalnya QR itu ada wajahnya Bu Novi kan, gitu kan, langsung muncul profilnya Bu Novi, CV-nya muncul semua. Bisa gitu Bisa. ya? Bisa. Saat video misalnya ada videonya, Iya. di Betul. kontennya diisi apa? Bahkan gitu. untuk e-filing, nah ini kan kemarin ada pertanyaan, ya insya Allah lah ini mungkin tembus ya. Dia memikirkan, loh bisa enggak ya semacam kayak e-book, lihat kebiasaan. Bisa. Ya, toh. Sekarang saya tanya orang kalau filingnya banyak ya tentang kepegawaian dia maunya tahun 2001 namanya itu kesulitan kan Iya. nyarinya. Iya. Udah pakai GR1 aja tahun 2000 ini berdasarkan logo yang dikehendaki, ya toh? Iya. Itu departemen ya? Dia Atau tahun lah. tahunnya iya. disorot gini udah nggak perlu lagi buka-buka file yang lama, jadi udah pakai kayak itu Ya bisa buka-buka nah gini. kayak koran Kayak itu ya, Iya. kayak majalah-majalah digital kan gitu. Iya, Iya. iya, Nah itu kan bisa lebih Efisien. cepat, efisien. iya. Iya. Secara waktu lebih cepat juga untuk mencari datanya kan. Jadi ya seperti itu. Ketika tadi sudah bilang di QR code-nya itu ada gambarnya Bu Novi, itu kan langsung di tab itu di scan muncullah profilnya Bu Novi. Iya. Itu bisa di media apa aja? Semua media. Semua? Namanya hiperlink kan. Ya. Oh. Bisa di link kemanapun, jadi yang Jadi misalnya yang ditaruh dimau. di kartu nama, Bisa, mau bisa. taruh Semacam di kayak ini. apa namanya kayak apa ya? E-money. E-money. Nah ini kayak gini nih. Oh, ini sewu, oke, oke. Ini contoh-contohnya. Nah ini yang kalau saya- pas mau gambar wajah gini, ini gimana? Nah, bu- ini kan bu- foto ya. Iya, ini bukan foto ditempelkan gini bukan ya? Jadi gini, nanti saya pelajari dulu Ini bentuknya. ini burung aswari ya? Bukan rangkong badak. Oh, rangun badak. Ya, ini Oke. juga termasuk Jadi kekayaan ketika Indonesia ini. jadi ketika di scan ini langsung muncul Semua tentang rangkong badak. rangun badak. Oh, oke. Jadi mau memperkenalkan sesuatu pakai Iya. ini Iya. gitu. Jadi tinggal misalnya ini handphone ya, Iya. saya scan aja gitu nanti akan muncul profil dari rangun badak gitu ya. Betul. Oh, oke, oke. Jadi bisa untuk Jadi Jawa memonitoring. Timur gitu, kota gitu langsung ya. Bisa, Misalnya dengan bisa. ini aja gitu Ini ya. siapa Pak? Pak Dudung. Pak Jenderal Dudung bisa di scan dulu muncul profilnya Muncul Pak profilnya Dudung ya. beliau. Berita-berita beliau dan Berita-beritanya sebagainya. beliau. Dan Oke. itu ada mulai dari awal dia berkarir. berkarir sampai dengan yang terbaru. Nah, NN Talk gimana? Kalau ditaruh di sini terus muncul bisa. apanya? Video-video NN-Talk. Oh, gitu ya. Iya. Sekarang gini Loh, aja. MSI misalnya kan Iya, logonya iya, iya. MSI ya kan, Nah. perusahaannya Bu Novi atau SCD perusahaan saya kan, di scan langsung muncul. Ya, nanti profilnya gitu. channel YouTube-nya ini saya Iya. bikinkan. Oh, sebentar ya. Saya masih belum nyantol ini. Oh, belum Bentuknya nyantol kayak ya? apa? Nanti hubungi manajer saya ini Iya. yang lagi syuting itu. Iya. Iya. Nanti saya tidak lanjuti. Iya. Mr. D, ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Kok Iya. modelnya kayak seniman kayak gini, terus
dengar ini backgroundnya ada matematika, terus sekarang bikin coding seperti ini gitu. Nah ini makanya jadi malu kalau saya ditanyain. Bisa enggak? Makanya dari tadi sudah nggak malu-malu, itu sudah jadi malu. Enggak, ini saya ini sebetulnya kesasar membawa berkah. Ya. Nah, kan blast kan tadi Iya, kan. kan blast kan ya itu. Betul. Iya. Jadi karena sering ngulik ya, Iya. jadi makanya waktu saya tahun 2010 ya, itu orang-orang juga gitu ngomong, kamu itu aneh-aneh ya, yang out of the box pemikiran. Loh kan saya baca, dan itu bukan nggak masuk akal, Iya. baca dulu gitu. Iya, iya. Waktu itu saya menemukan gitar Jejet tahun dapat 4 kategori gitar terbaik di Inggris, itu pun orang-orang pikir, ini gendeng ini sedih, ngapain ada Jejet nempel gitar? Tapi nggak baca judulnya aja kan, tapi baca sampai detail kan. Betul. Kalau sekarang kan nggak, baca Iya. judul doang langsung komen. Nah itu. Padahal nggak tahu dalamnya seperti apa. Bener. Akhirnya saya pelajari, iya sekarang sebetulnya kreativitas itu diasah. Seperti kayak berlian ya. Iya. Kalau berlian itu nggak digosok, ya kan? Kita juga nggak mengkilap kan gitu kan. Akhirnya saya pelajari, oh iya saya harus setelah ini. Jadi saya punya pemikiran bahwa perencanaan ya, dan istilahnya itu prioritas itu harus dibarengi dengan kecepatan. Oh, Tanpa iya. kecepatan menjadi file. Iya. Jadi Sudah enggak dapat momennya. Iya, akhirnya saya listing. Makanya ada teman-teman kalau mau tahu, kamu selainnya apa? Ada. Saya nggak mungkin berhenti di sini karena teknologi itu seumur jagung berkembang. Iya, apalagi Berkembang teknologi. Gitu, Berkembang berkembang terus. Nah ini kemarin ada yang malah apa namanya itu perangko filateli. Bisa nggak di filateli? Loh, kenapa nggak bisa? Akhirnya saya tanya ke mana itu yang nyetak dari kantor pos itu siapa filateli itu. Saya pelajari. Ada gini. Ternyata di sketchbook. Berarti ini pertama kali ya perangko pakai GRR. Ya coba aja di browsing ada enggak. Sekarang kan Google semakin pintar. Gitu. Ya bagaimana benari di input terus. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu dari pengalaman itu akhirnya apa? Saya nggak mau berhenti di sini. Itu. Bahkan gitar yang baru saya ini nanti yang knockdown itu semuanya pakai QR semuanya. QRR. Jadi orang sambil saya main, ayo scannen, nanti akan keluar konten-konten itu. Jadi lagi main gitar kan, kemudian ditempel gitarnya ada QR art-nya gitu, Iya. yang nonton nyeken, terus muncul videonya. Nah itu. Jadi nonton live sambil nonton video. Iya. Iya. Gitu. Biar kalau saya main nggak hanya main aja ya kan. Iya. Mungkin kalau ada sponsor, ayo yang biayanya kan cepet ini dapat hadiah kan bisa kan ya? Iya, betul. Mr. D, Iya. sudah dipatenkan kan? Alhamdulillah saya sudah dapat paten tahun 2021 Oh, waktu bulan Oktober Iya, kemarin iya. itu. Jadi saya semakin serius terutama mengenai menggambar dengan QRR. Loh, ini tuh digambar toh. Sebetulnya itu dari coretan. Oh. Dari coretan-coretan itu Iya. ketemu codingnya, Iya. gitu. Akhirnya apa? Saya retouch ke bentuk digital karena digital kan gampang dibagi. Iya. Kalau coretan itu one piece. Mm-mm. Makanya teman-teman, loh ini yang mahal besok itu kamu Customize kan. customize-nya itu. Justru kalau digital gini saya bagikan, saya sekarang Kalau kasih. QR code sih bisa Iya, dia iya. Iya. aja kan gitu. Ini kayak sekarang ngasih ya ke orang. Ini di copy kan bisa ini kan. Iya. Iya. Sama dengan kita bagi MP3 ya kan. Iya. Begitu beli sekali di share, udah selesai kan. Mm-mm. Nah, kalau saya kan enggak, yang mahal nanti itu justru Art-nya QR itu. art-nya yang ini, yang Art-nya coretan-coretan itu. tadi. Berarti ini yang buat harus bisa agak ngerti seni-seni gitu ya? Sebetulnya begitu. Jadi Gitu ya? keindahan itu kalau saya bilang ars longa vita brevis ya. Jadi seni itu panjang, hidupnya pendek. Jadi Anda memadukan antara art dan teknologi ya. Betul. Betul. Jadi sudah dipatenkan, ibaratnya adalah penemunya pertama untuk QR art adalah Mr. D ini, gitu kan. Jadi beliau lah the number one-nya. Tapi di Indonesia sudah ada orang lain selain Anda? Mas Dodi? Saya browsing masih belum ada ya. Belum ada. Tapi saya yakin kemarin sempat ada selentingan. Nanti kan ada peniru. Oh silakan monggo. Yang jelas saya sudah bersertifikasi. Iya. Iya. Ada sertifikatnya. Pasti akan ada follower biasa. Pasti seperti ada. itu. Nggak Iya, mungkin. iya. Nggak.
Tapi sudah pernah mengajarkan ini ke orang lain siapa gitu sehingga mungkin ada ya tadi followernya kayak gitu. Saya sempat. Atau mungkin ada muridnya gitu kan Ya. ini gurunya gitu ya suhunya. Barangkali Ada di universitas ya, jadi tanya gini, kok ruwet ya katanya gitu. Sebetulnya setiap orang itu punya kode sendiri-sendiri. Jadi makanya ini kan saya mau mengembangkan ke apa? Kodenya kan ke Honocoroko rencana saya. Oke. Jadi karena ini Honocoroko itu nggak bisa. tambah susah ya. Oh, sebetulnya lebih simpel. Lebih simpel. Ya toh? Cuman Tapi orang harus bisa baca Honocoroko Iya. kan, kayak kanji tadi betul kan kanjinya. itu. Saya terinspirasi dari kanji. Iya. Tapi sebenarnya anak sekarang harus tahu loh Honocoroko. Walah, Oh, itu nggak boleh saya hilang. aja nggak hafal. Sudah nggak ngerti. Ini pengakuan yang tadi di sini. Itu kan jujur. Iya. Kita tuh orang Jawa nggak Jawa. Iya, iya. Di Jogja baca tulisan Honocoroko nggak ngerti Iya. bacanya ya. Tapi kan baca ada tulis. bawahnya. Bawahnya Iya, ada. itu bawahnya ada. Tapi setidaknya nggak boleh hilang. Itu kan juga kekayaan Indonesia juga. Iya. Nggak boleh hilang. Makanya saya kan kenapa kemarin lang Jawa ini saya bikin lang Jawa. Nah, ini kan bisa dimonitor. Sekarang pembalakannya hari ini ya siapa yang mengkonservasi semuanya mulai dari yang lama sampai yang baru ada semuanya. Karena beritanya muncul Coba ya. praktek dong. Iya, coba Selanjutnya praktek. terus jadi munculnya kayak gimana Nah, gitu. Sik, bentar. Ini biar juga pemirsa ini nggak penasaran. Ini yang dibicarakan apa Ya, toh itu gitu ya, kan itu. ya. Iya, saya coba ya. Iya. Bisa silo? Nah, ini go to website ya? Iya. Oke, langsung go to website, buka websitenya. Nah, muncul tentang berita Elang Jawa. Lang Jawa. Semuanya itu mulai dari Semuanya yang tentang Elang awal, Jawa. dari yang baru sampai yang Ini Elang Jawa ya. Nah, sekarang coba yang boleh dicoba semuanya kok. Boleh di situ. siapa? Ini burung tadi tuh ya, Ya. Rangkong badak. Akong Badak. Nah, langsung ke go websitenya. Nah, berita tentang Akong Badak pun muncul. Betul. Nah, Mbak Novi malah penasaran malah. dia penasaran. Nggak percaya. Nanti mau cari berita saya deh. Oh, iya, iya. Kan belum ada fotonya Iya di iya sini. nanti bikin. Nih, misalnya Jenderal Dudun kan. Nah, Pak Jenderal kita scan ya. Kok lama, Pak? lama ya. Mm-mm. Berarti silo itu nggak silo. Bisa menggambarkan apa ya dengan orangnya ini kan susah ya antara menggabungkan antara coding dengan seni supaya wajahnya sama. Iya, gitu. agak lama. Pertamanya agak lama coba. Gini, jadi apa namanya itu? Saya lihat dari ininya pewarnaan. Berita-berita Nah, ini yang baru sampai yang lama kan ada semuanya itu. Gitu. Mulai jam berapa dia ada beritanya di situ. 2 jam yang lalu ada, 1 hari yang lalu yang latest kan 2 jam yang lalu. Iya. Berita tentang Jenderal Dudung minta 4 pejabat baru TNI Angkatan Darat lebih mensejahterakan para anggotanya. Nah, Kok jadi anchor saya? Kalau ini Mr. D sendiri lah ya. iya. Itu saya hubungkan ke web. Jadi saya bermain di web 3 namanya Metal Canvas ya. Kalau ini korporat ya. Iya. Kalau ini nggak perlu saya scan lah. Nggak endorse soalnya. Nggak endorse soalnya. Sesama bis kota soalnya. Menarik sehingga kan ketika tadi itu misalnya untuk event-event ya Betul. kan ketika kita pengen tahu event itu seperti apa tinggal di QR aja Iya. munculkan profile eventnya Bener. atau misalnya live streaming ya kan muncul saat itu juga live streamingnya. Iya. Menarik sih gitu. Atau tentang perusahaannya Bu Novi tadi kan Iya. MSI atau perusahaan saya SCD itu kan muncul profilnya Bisa. ketika di kartu Habis namanya ini boleh dikasih. dicoba, habis ini Oh, boleh iya. dicoba. Iya. Mas, ini kan something new kan Iya. sebenarnya di Indonesia juga terbukti bahwa Anda yang pertama kali di Indonesia. Nah, dulu itu ketika merintisnya seperti apa? Nah, itu. Berat nggak? Atau Sebetulnya saya konsepnya itu ekspektasi saya nggak terlalu tinggi waktu itu. gampang saat itu ya? Jadi hanya kepingin gambar aja. Seniman gitu sih. Iya, karena pikiran saya gini. Jadi ini ahlinya kalau seninya itu tadi apa selain main gitar, musik gitu apa lagi? Nah, makanya saya kadang-kadang orang tanya, loh kamu itu kok semuanya dikerjain katanya gitu. Terus saya pikir, loh kamu nggak pernah baca. Saya ini terinspirasi sama Leonardo da Vinci. Oh, sih. Iya, Aduh, iya. Dia itu hebat, Hebat jadi banget. bisa apapun, Apapun. dia. Iya. Iya, makanya kan kenapa sih? Dia makannya makan apa gitu? Jadi kan saya pertanyaannya gitu. Betul.
bisa kok. Tapi kan literasi kita memang harus di-adjust dengan baca. Iya. Iya, iya. Ya, kan? Gimana pun juga harus baca kan gitu. Bacalah gitu. Nah, Iqra, akhirnya bacalah. iya. Jadi enggak berhenti saya dari Iya, situ. iya. Akhirnya cari sumber apa namanya itu, bagaimana nge-match-kan antara apa namanya itu QR itu, bahkan saya beli tentang Mas Heruhara Oh ya. tahun 94 itu gimana dia sejarahnya saya Denso pelajari. itu. Iya. Akhirnya ada majalah yang namanya apa namanya itu khusus tentang komputer art gitu. Oke. Akhirnya saya nemu, wah nggak bisa nih, saya harus Tapi selesai. background Anda bukan IT. Ya itu tadi makanya kesasar membawa berkah ya. Kuliahnya apa toh? Lu kuliahnya apa? Matematika. Matematika. Sempat Makanya ngajar juga. sebenarnya saya berulang kali gitu kan jadi malu terus ya. Ya enggak lah, matematika enggak rendah kan gitu Oh, gitu kan. ya? Oh, iya. Saya aja Justru bundel matematika. justru ya itu tadi logikanya itu tadi Bermain kan. akhirnya. Soalnya kepinginnya waktu itu apa? Sekolah seni diisi. Oh. Kalau nggak gitu arsitek gitu. Iya. Tapi Berarti dia tuh kotak kiri sama kanannya bareng. Iya. belum ada yang tahu ya Enggak, soalnya. kalau gini. Karena art sama logikanya jalan bareng Iya, gitu iya, kan. iya. Matematika Anda logika kan ya. Iya. Kemudian Ya art ini kan- coding-coding Nah, juga logika. Jadi Ya semuanya bisa itu dari balance. latihan tentunya. Iya. Makanya saya bilang kalau kamu main gitar nggak bisa lihat ini, karena apa? Dilatih. Jadi sebetulnya kecepatan dari tangan ini ya itu mengalahkan dari pikiran. Coba gitaris ya, saya lihat kan. Tapi Dia mainnya cepet. bukannya musisi itu kebanyakan adalah sebenarnya dia pintar matematika ya. Enggak juga ya. Katanya Jadi kalau saya bilang Karena ngeliat partitur. iya, partitur jadi gini, makanya partitur ya. Kadang dia gerakannya dia itu lebih cepat dari pikiran. Iya. Buktinya aja saya bilang, not apa yang kamu mainkan? Nggak tahu ini bisa diapain. Jadi dia musiknya anak sekarang kan cepatnya kayak gitu. Terus sebetulnya saya bilang di dunia ini orang kepingin main-main cepet ya, kepingin cepet kaya, ya, cepet apa? Satu yang nggak mau cepet apa gini, cepet mati. Cepet mati. Iya. Iya. Jadi saya bilang main Ya, musik tapi itu, ada sih. ya. Yang dia sudah desperate. Wah itu lain lagi. Jadi saya bilang, apa namanya itu satu ya, orang nggak mau cepet mati, ya kan gitu. Ya. Semuanya serba cepat kan. Terus saya bilang main musik itu ya nggak perlu cepat, yang penting kontennya. Ya kan? Coba yang paling gampang seperti kayak apa namanya itu Wonderful Tonight, cuman tapi kontennya masuk. Jadi nggak perlu yang harus apa namanya cepet, malah sama dengan kita bicara dengan cepat. Kami sosoran ya. Iya. Kami sosolan tuh apa? Kami sosolan tuh apa? Anak sekarang nggak tahu kami sosolan. Nah, itu perlu Iya, disosialisasikan itu. belepotan. Iya, belepotan. Balapan. Oke. Jadi sebenarnya kan QR art ini kan pengembangan dari QR itu sendiri ya, Iya. Mr. D ya. Sehingga juga pertama kali secara visual juga lebih menarik, ya kan? Bukan sekedar cubicle yang kotak-kotak hitam putih Iya. ini kan. Ada brandingnya di situ. Ada brandingnya di Bisa situ. untuk promosi. Nah, bisa juga untuk promosi. Iya. Terus kemudian juga lebih menarik lagi bahwa ketika di scan itu langsung muncul juga Betul. profil dari yang ada di sini, Iya. ya kan. Misalnya itu adalah profil Anda, CV Anda akan muncul di sana. Iya. Perusahaan Anda akan muncul profil perusahaan Jadi Anda. kalau buat orang yang ngelamar kerja gitu ya dia bawa gini aja gitu ya. Iya. Toh, mana CV-mu? Bapak Iya, scan dari apa sini aja. dong. Iya, jadi bosnya kalau gaptek ya, tolong bosnya digantikan Iya. gitu aja ya. Bapak pegang HP toh, coba scan dari sini aja. Nah, atau misalnya kan kartu nama itu kan di pojok salah satu pojoknya ada QR code-nya, Iya. biasanya kan ada kan, Iya. gitu kan. Iya. Nah, itu juga ada logo perusahaannya itu kan, Betul. bisa di-scan muncul profil dari perusahaannya tersebut, gitu kan. Ini saya sudah ngembangkan ke Entex. Oh, oke. Jadi bagi yang apa namanya itu Entex HP, apa? jadi Entas gitu. tanpa di scan pun ya. Mm-mm. Kalau momennya orang lagi males, tempelin gini aja klek gini, Oke. udah langsung bisa. Lah yang Datanya yang ke sana. ditempelin itu apa? Jadi Harus HP ada yang tulisan. punya NFC. Oh, kayak apa ATM, apa bisa ngecek apa Betul, flash. Betul. Betul. Ini Sisa Cian juga saldo. bisa ini. Ini di e-money ini kan bisa saya isi top up berapapun kan. Iya, Iya. iya. Sama ini. Hmm. Nah, makanya saya mengembangkan ke sana karena apa? Kebanyakan orang males
nganu kamera dan ada yang HP-nya agak jadul, Jadul ya. ya. 2018 ke bawah memang nggak bisa. Nggak Tapi bisa. saya kali ada QR untuk baca. Jadi nginstall cuma 1 mega. Itu pun gratis. Nggak perlu notifikasi, ngisi email, nggak perlu. Tinggal satu jurus begini aja. HP yang jadul pun bisa membaca ini. Oke. Itu untuk mengantisipasi itu. Oke. Oke. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu juga bisa ya, korporat itu pastinya. Yang karena kebutuhan untuk branding dari perusahaan itu sendiri. Product knowledge-nya bisa hanya scan. Dan semua. modern lah gitu ya, modern gitu, kekinian banget. Yang namanya quick response gitu. Ya. Quick response ya, QR kan quick response. Quick response. Dan di dalamnya ini ada 4.289 data yang ada di sana. Kalau nggak salah ya. Bisa dikonversi. Dikonversi seperti itu. Jadi itu sih dari teknologi QR yang dikembangkan di Jepang pertama kali, terus kemudian sama Mister dikembangkan lagi dipadukan dengan art, jadi QR art gitu kan. Tapi di dunia ada nggak di luar? Selain Indonesia. Selain Indonesia. Pertama kali waktu kemarin itu diapresiasi dari teman yang di luar negeri. Saya kan pameran komunis musisi-musisi Indonesia. Jadi ini musisinya ini masih pertama jalan kali. juga ya? Bukan, maksudnya musisi yang sudah itu kayak W.S. Supratman, itu menciptakan apa? Kalau di browsing ada kok semuanya. Jadi yang saya anggap kayak Ismail Marzuki, Gus Bini, itu supaya anak didik kita itu tahu bahwa yang menciptakan ini siapa. Tinggal scan, nanti semua tentang profil beliau itu akan ada semua di situ. Itu pertama kali di dunia kalau itu. Jadi saya kembangkan lagi nanti kekayaan Indonesia yang hampir punah itu pun akan saya rupakan ke bentuk QR art. Sudah mulai ini, saya sudah mulai kayak candi-candi, kayak kemarin isunya Borobudur ya, saya sudah bikin. Karena itu kekayaan Indonesia, nggak boleh hilang. Iya betul. Ya kayak Ono Ceroko tadi. Nah itu. Ceroko ya, untuk coding. Ya. Oke, menarik sekali. Boleh sih sesuatu pesan untuk teman-teman muda ini yang sekarang tadi katanya maunya instan, terus kemudian mungkin banyak mager, generasi rebahan. Apa yang bisa di encourage dari teman-teman muda ini? Iya, sebetulnya kalau saya bilang, terus kemudian jadinya seperti ini, itu kan sesuatu yang luar biasa, dan tentunya teman-teman muda butuh juga aktualisasi diri seperti ini. Mereka pengen seperti itu. Betul. Nah, mungkin ada value-value hidup yang bisa di encourage ke teman-teman. Iya, kalau saya sih anak-anak sekarang ini supaya literasinya kita ini kan semakin berat ya. Jadi ya balik lagi, baca dan belajar itu aja. Apa sekarang yang itu dari anak sekarang ini kan, sekarang milenial ini banyak ya, kita susah loh dari contohnya aja kita di WA ya langsung share sana share sini, belum karuan bener ya kan. Nah itu tambah berat literasi kita itu, bukan tambah pinter kita. Iya toh. Karena banyak yang yang nggak bener gitu. Maksudnya nggak ada proses telaah analisa. Betul. Lagi kayak gitu itu. Kan ya. Ini semakin jadi kalau saya bilang ya harus banyak belajar, terus baca. Itu aja modalnya cuma gitu aja kok. Nggak ada yang lain. Jadi misalnya itu ngulik terutama ya harus. Iya. Karena itu tadi bukan mukanya aja, bukan permukaannya. Iya. Karena kadang judul itu kan bombastis kan, nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, tapi langsung dikomenin. Bener, kita amati. Share kan gitu. Bener. Kita amati aja kalau di medsos itu kan yang penting kan judulnya ya, menarik dulu baru orang biar tertarik. Ada dalamnya nggak seperti itu. Nah, kecele. Saya juga mau mempelajari mengenai ini musik yang 5 detik yang di YouTube itu ya. Oh iya. Kita kan nggak sadar kadang-kadang. Apa sih? Begitu orang nggak suka ya langsung di skip. 5 detik. Ternyata itu ada yang mempelajari. Disesuaikan dengan frekuensinya gimana ya orang akhirnya tertarik. Jadi 5 detik itu penentu. Iya. Ternyata gitu. Jadi makanya saya dapat pesanan waktu itu di teman yang ada di Belanda. Kamu bikin musik yang 5 detik. Jingle. Bukan jingle. Oh bukan. Kalau jingle itu terlalu lama. Oke. Kadang cuma 2 bar ya. Iya.
dua bar. Saya juga saya masukkan ke QR Art. Contoh yang paling gampang aja. Unyil itu cuma 2 bar. Dua bar maksudnya gini. Cuma 2 bar. Kan sederhana. Tapi orang langsung cepat Stick. nangkep. Itu loh. Nempel. Jadi apa namanya, di samping eye catching ada ear catching ya. Nah itu ternyata dipelajari. Makanya kan kalau di YouTube saya amati gitu ya, iya, ada yang orang memperhatikan itu. Jadi frekuensinya dipelajari. Karena supaya apa, nanti tinggal iklan di skip gitu aja kan dari. Iya. Jadi intinya adalah yuk anak muda belajar terus bahwa namanya belajar itu adalah proses. Betul. Ya kan? Tidak akan ada pernah berhentinya. Kan yang namanya sudah dikasih tahu bahwa belajar itu mulai dari kandungan hingga ketika sampai ke liang lahat, kan nggak ada berhentinya. Dan yang namanya tetap belajar. Dan yang namanya hidup juga terus ada perubahan dan perubahan itu juga harus dipelajari. Sama dengan dunia digital, dunia IT itu perkembangannya luar biasa. Sekarang sudah nggak musim ngomong disruption loh ya. Sekarang sudah revolusi digital. Revolusi digital gitu kan. Kejem ini memang. Betul, bahwa itu juga harus kita pelajarin, ya kan? Karena kehidupan kita sekarang juga tidak pernah lepas dari digital. Kemarin aja ketika pandemi, makin balapan aja dunia digital itu kan, cepetan kan. Itu jadi revolusi tadi. Betul, yang namanya smartphone dulu juga semakin perkembangan juga luar biasa. Dalam hitungan bulan sudah ada teknologi baru, Jadi handphone yang sekarang kan beli 6 bulan lalu kok sudah jadul ya, rasanya seperti itu. Tapi balik lagi, jadi sesuai dengan kebutuhannya apa. Jadi full weighted tool still full. Jadi canggih bagaimanapun ya. Makanya kadang-kadang saya bilang, HP-mu kok ganti ya, smartphone ya. Tapi saya lihat orangnya nggak smart dia ketahuannya. Kan sesuai kebutuhan. Ya kebutuhan. Ya, betul. Jadi HP-nya smart, orangnya nggak smart karena ternyata dipakai buat apa, WA-an doang. Iya. Yang virtual nggak dipakai sama sekali. Padahal sekarang ini HP sekarang ini bisa untuk bikin layar lebar, untuk berkreasi bisa. Jadi kadang-kadang kalau era saya dulu ya, masih zamannya TVRI, tak panggul baby band, alatnya bisa besar itu. Sekarang udah ringkes. Pakai Osmo Pocket juga bisa juga. Ya ini loh, revolusi digital. Selamat datang di revolusi digital. Selamat datang di dunia digital, dan dunia virtual pun juga semakin berkembang, ya kan? Jadi kita juga akan berada di dunia itu, bukan sudah berada di dunia itu. Jadi tadi Mr. D bilang, yuk anak muda belajar terus. Ngulik dan dikulik terus. Kalau nggak paham, tanya sama yang lebih paham, jangan sok paham. Dan diputuskan sendiri. Oke, thank you Mr. D. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Gitu kan. Pasti yang muda-muda ini terinspirasi ini karena ini tadi langka tidak banyak orang yang melakukan. Oke, dan thank you juga sekali lagi untuk Cohive ya, untuk lokasinya menarik sekali. Dan apabila Anda ada kebutuhan kantor yang mungkin masih butuh kecil dulu Mbak Novi ya, karena masih newbie di dalam dunia bisnis, bisa ke Cohive. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan apabila konten ini bermanfaat, share ke teman-teman Anda bahwa ada loh tentang QR Art gitu kan, yang bisa di-sharing ke teman-teman Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya, dan atau konten kita juga yang juga cukup menarik. Sampai jumpa.